Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen penguji dan Ibu Rika Fatimah, PLST, MSc, PhD selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Esa Fatimah Zahra dengan NIM 24 552 399 PEK 31076, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi entrepreneurship. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Model Bisnis Berbasis Supply Chain Agility untuk Memperkuat Ketahanan Pasokan pada Usaha Bunga Potong. Penelitian ini dilatar belakangi oleh karakteristik usaha bunga potong yang memiliki potensi pasar, tetapi juga menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi. Bunga potong merupakan produk perishable, sehingga kualitasnya sangat dipengaruhi oleh budidaya, penanganan pasca panen, dan distribusi. Di sisi lain, pasokan bunga potong juga dipengaruhi oleh cuaca, musim, hama, dan ketidakpastian hasil panen, sementara permintaannya cenderung berfluktuasi mengikuti momentum tertentu. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak hanya perlu mampu memproduksi bunga, tetapi juga harus mampu membaca pasar, merespon perubahan permintaan, dan menjaga kontinuitas pasokan. Karena itu, penguatan usaha bunga potong perlu dilakukan melalui model bisnis yang lebih adaptif, bukan hanya melalui perbaikan produksi semata. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa masalah utama, seperti forecasting permintaan masih banyak bergantung pada pengalaman individu, informasi pasar masih diperoleh secara informal, dan koordinasi antar pelaku rantai pasok juga masih bertumpu pada komunikasi secara personal. Artinya, pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki kemampuan adaptasi, tetapi kemampuan tersebut belum menjadi sistem usaha yang terstruktur. Dari sisi akademik, integrasi antara bisnis model kanvas dan juga supply chain agility dalam konteks usaha bunga potong juga masih terbatas. Karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi gap tersebut dengan menyusun model bisnis usulan berbasis supply chain agility. Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis model bisnis usaha bunga potong menggunakan bisnis model kanvas. Kedua, menganalisis tingkat supply chain agility berdasarkan dimensi visibility, velocity, dan juga acceleration. Ketiga, menyusun model bisnis usulan berbasis supply chain agility untuk memperkuat ketahanan pasokan pada usaha bunga potong. Penelitian ini dilakukan di Bandung, Jawa Barat, dengan pendekatan kualitatif yang didukung kuantitatif. Wawancara dilakukan kepada 7 informan utama dengan 3 informan utama, yaitu 3 petani bunga potong dan 4 informan pendukung, yaitu 2 distributor atau pengepul dan 2 pelanggan B2B. Selain itu, kuesioner diberikan kepada 15 responden atau 15 pelaku usaha bunga potong untuk mengukur tingkat supply chain agility. Secara umum, penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu pemetaan BMC existing, analisis supply chain agility, dan penyusunan model bisnis usulan berdasarkan integrasi hasil keduanya. Rantai pasok bunga potong dalam penelitian ini secara umum dimulai dari petani, kemudian masuk ke distributor atau pengepul, lalu ke florist atau pelanggan B2B, dan pada akhirnya sampai ke pelanggan akhir. Hasil wawancara menunjukkan bahwasanya hubungan antara pelaku usaha banyak dibangun melalui kepercayaan dan komunikasi secara personal. Hal ini memang membantu kelancaran bisnis, tetapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa koordinasi rantai pasok itu masih cenderung informal dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang terstruktur. Selanjutnya, slide ini merangkum BMC existing dari 3 informan utama, yaitu petani bunga potong dengan kode P1 untuk Wira Mandiri, P2 untuk Grass Rose Farm, P3 untuk Krisan Lestari Farm. Secara umum, ketiganya memiliki segmen pelanggan yang dominan B2B, seperti distributor, florist, dekorator, dan juga pengepul. Dari sisi proposisi nilai, masing-masing menawarkan kualitas bunga dan
dengan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya mawar greenhouse, mawar premium, atau krisan untuk kebutuhan dekorasi. Sementara itu, pada aktivitas utama, ketiga usaha masih berpusat pada budidaya, panen, grading, sortasi, dan juga distribusi. Dengan sumber daya utama seperti lahan, greenhouse, tenaga kerja, pengalaman, dan fasilitas pendukung. Untuk mitra utama mereka juga relatif serupa, yaitu distributor, pelanggan, dan juga pemasok. Sedangkan untuk BMC existing ini menunjukkan bahwasanya model bisnis usaha bunga potong sudah berjalan, tetapi masih sangat berfokus pada produksi dan juga operasional budidaya. Setelah membandingkan 3 BMC tersebut, ditemukan 3 benang merah utama. Yang pertama, model bisnis sudah berjalan tetapi fokusnya masih pada aktivitas produksi. Kedua, pengelolaan informasi pasar, forecasting permintaan, dan juga koordinasi pasokan belum muncul secara kuat sebagai bagian dari model bisnis. Ketiga, kemampuan adaptasi yang dimiliki pelaku usaha belum diterjemahkan menjadi elemen bisnis yang terstruktur. Artinya, BMC existing itu masih menggambarkan cara usaha berjalan saat ini, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan adaptasi terhadap dinamika rantai pasok. Selanjutnya, tingkat supply chain agility dianalisis melalui 3 dimensi, yaitu visibility, velocity, dan juga acceleration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga dimensi berada pada kategori yang sangat tinggi. Seperti yang dapat dilihat, dimensi dengan nilai tertinggi yaitu adalah visibility dengan skor 92%, menunjukkan bahwasanya pelaku usaha masih cukup untuk memperoleh informasi pasar dan mengenali gangguan rantai pasok. Sedangkan pada dimensi acceleration juga tinggi, yang berarti pelaku usaha itu masih relatif mampu untuk menyesuaikan aktivitas operasional ketika terjadi gangguan. Sementara pada dimensi velocity berada pada skor 85%, menjadi dimensi dengan nilai terendah meskipun tetap berada pada kategori yang sangat tinggi. Jadi temuan penting pada tahap ini adalah bahwa pelaku usaha bunga potong sebenarnya sudah agile, tetapi agility tersebut masih banyak bertumbuh pada pengalaman dan juga komunikasi secara informal. Ketika hasil BMC dan existing dan hasil SCA digabungkan, muncul satu gap utama, yaitu pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki kemampuan agility yang tinggi, tetapi kemampuan tersebut belum menjadi sistem organisasi. Forecasting permintaan masih berbasis pengalaman, informasi pasar masih diperoleh secara informal, dan koordinasi pasokan itu masih sangat bergantung pada komunikasi personal. Dengan kata lain, bahwasanya agility yang dimiliki para pelaku usaha masih bersifat individual, belum menjadi bagian eksplisit dari model bisnis. Gap inilah yang menjadi dasar penyusunan model bisnis usulan berbasis supply chain agility. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menyusun model bisnis usulan berbasis supply chain agility. Secara umum, model usulan ini tetap mempertahankan elemen inti usaha bunga potong sendiri, tetapi menambahkan elemen-elemen yang memperkuat ketahanan pasokan dan kemampuan adaptasi. Perubahan paling penting adalah pada aktivitas utama, yaitu penambahan monitoring pasar, forecasting permintaan, dan juga koordinasi pasokan. Pada sumber daya utama, model usulan dan kemampuan manajerial sebagai em, sumber daya strategis. Selain itu, model usulan juga memperluas mitra utama melalui komunitas atau kelompok tani dan pasokan alternatif, memperkuat hubungan pelanggan melalui komunikasi secara berkala dan pre-order, serta menambah saluran seperti WhatsApp, media sosial, dan katalog digital. Pada sisi pendapatan sendiri, model usaha itu membuka peluang langganan dan juga kontrak pemesanan pada periode tertentu. Jadi, inti model usulan ini adalah untuk mengubah agility yang sebelumnya informal menjadi elemen model bisnis yang lebih terstruktur.
Slide ini merangkum perubahan utama dari kondisi existing ke model usulan. Jika pada slide existing sebelumnya fokus usaha masih dominan pada budidaya dan penjualan, maka pada model usulan terdapat penguatan pada pengelolaan informasi pasar, forecasting, koordinasi pasokan, pengembangan kemitraan, serta saluran dan pola pendapatan yang lebih adaptif. Dengan demikian, perubahan utamanya bukan hanya menambah elemen baru, tetapi menggeser cara usaha dikelola dari yang sebelumnya sangat bergantung pada pengalaman individu menjadi model bisnis yang lebih sistematif dan responsif terhadap perubahan pasar maupun pasokan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga kesimpulan utama. Yang pertama adalah model bisnis bunga potong sudah berjalan, tetapi masih berfokus pada aspek produksi. Kedua, tingkat supply chain agility tergolong sangat tinggi, terutama pada dimensi visibility, namun masih banyak bertumpu pada pengalaman individu dan komunikasi yang secara informal. Ketiga, penelitian ini menghasilkan model bisnis usulan berbasis supply chain agility yang memperkuat ketahanan pasokan melalui penambahan elemen seperti monitoring pasar, forecasting, koordinasi pasokan, penguatan jaringan mitra, dan saluran yang lebih adaptif. Implikasinya, pelaku usaha bunga potong perlu untuk mulai mendokumentasikan sistem informasi pasar, forecasting, dan koordinasi pasokan sebagai bagian dari operasional bisnis. Dengan begitu, kemampuan adaptasi tidak berhenti pada individu tetapi menjadi sistem usaha. Kontribusi utama penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwasannya agility yang selama ini bersifat individual dan informal dapat diterjemahkan menjadi elemen model bisnis yang lebih terstruktur melalui integrasi BMC atau Business Model Canvas dan supply chain agility. Dengan demikian, presentasi ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen penguji. Saya siap menerima pertanyaan dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.